Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang mulia Ketua dan Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Imam Ahmad SPD MPD, dosen ASN atau PNS di Perguruan Tinggi Negeri di Kota Bandung dengan status Satker. Saya hadir bukan untuk mengeluhkan profesi dosen, tetapi menyampaikan fakta bahwa perjalanan menuju kesejahteraan dosen sangat panjang dan penuh ketidakadilan. Sementara itu, kewajiban profesional telah dimulai sejak hari pertama. Sedianya saya menyediakan slide, semoga bisa ditampilkan, tapi kalau tidak saya akan tetap bacakan. Yang mulia, saya ingin menjelaskan sedikit kronologis perjalanan PNS saya. Saya 2013 adalah seorang guru honorer, lulusan dari Perguruan Tinggi Pendidikan di Kota Bandung, tepatnya di Universitas Pendidikan Indonesia. 2013 saya adalah seorang guru honorer sampai 2018 dengan gaji pada saat itu di Provinsi Jawa Barat sudah lumayan. Guru honorer dimuliakan, yaitu gajinya 2 jutaan. Selanjutnya saya pun memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan S2 karena saya punya cita-cita ingin menjadi dosen. Saya lulusan kampus pendidikan, saya dididik untuk menjadi guru atau dosen dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya pun berhendak S2 menyisihkan gaji honorer saya yang 2 juta itu. Saya S2, selanjutnya 2017 saya lulus. Dan 2018 saya belajar mati-matian untuk lulus PNS karena tes PNS itu sulit dan saingannya cukup banyak. Bayangkan posisi saya saja dulu adalah 1:30. Artinya saya harus mengalahkan 30 rekan saya lainnya baik yang S2 atau S3. 2019 saya TMT CPNS dosen. Tapi alangkah kagetnya ternyata gaji CPNS dosen itu hanya 80% dari gaji pokok. Saya saat itu istri dan anak sudah 1, yaitu gaji plus tunjangan saya hanya sekitar 2,2 atau 2,5 jutaan. Saya saat itu kaget. Ternyata gaji CPNS dosen yang pendidikannya S2 yang sudah mengikuti seleksi yang begitu sulit hanya selisih sebeda dikit dengan guru honorer di Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya 2020 saya pun 100% PNS menjadi naik sedikit 2,8 sampai 3 juta. Itu gaji plus tunjangan. Di dalamnya ada tunjangan fungsional. 2021 yaitu 2 tahun setelah saya TMT, saya memperoleh tunjangan fungsional pertama dengan pemberkasan yang luar biasa, yaitu 10 angka kredit harus saya kumpulkan kembali. Dan ternyata saya sabari meningkatnya ternyata tidak terlalu tajam karena hanya bertambah 375.000. Yang mulia, saya tinggal di Kota Bandung. S2 itu sudah punya istri, rata-rata sudah mau menikah dan sudah punya anak. Tapi saya PNS hanya gaji 3,3, itu sudah gaji plus tunjangan, bukan hanya gaji pokok. Di sisi lain saya harus bayar kontrakan yang layak bagi kita seorang dosen yang bisa mahasiswa datang ke rumah kita untuk bimbingan. Saya bayar 25 juta per bulan rumah kontrakan, artinya 2 juta sekian. Dan selain itu ada biaya hidup anak, biaya hidup istri yang itu sangat jauh dari gaji dan kebutuhan saya. Terjadi kesenjangan. Boleh dilanjut? Nah, terjadi kesenjangan. Sehingga kesenjangan ini apa? Saya dan rekan-rekan saya akhirnya bekerja sambilan. Saya di Car Free Day berjualan dengan istri saya, berjualan bubur bayi, berjualan baju anak. Saya beli online, saya jual lagi offline demi menghidupi saya. Saya tidak malu sebagai dosen tetap berjualan. Rekan saya, Teddy, dosen di Politeknik Negeri Bandung, dia selesai ngajar, dia ngojol. Rekan saya lagi ada di Kalimantan, dia selain menjadi dosen, dia pun tetap menjadi kuli bangunan Bapak Ibu. Dan kemarin sudah kita sampaikan di DPD dengan gaji seperti itu. Selain itu dosen banyak yang bekerja mengajar di banyak tempat, ke 4 kampus, ke 5 kampus. Saya pernah Bapak Ibu
Pagi saya ngajar, siang saya harus ngajar lagi, mencari tambahan, sore saya harus ngajar lagi. Di Bandung dengan panas-panasan, saya pergi ke kamar mandi, cuci muka, mandi untuk mengajar kembali di kampus yang berbeda. Demi untuk mencukupi kebutuhan dasar saya. Selain itu ada yang berjualan, rappel online dan marketing perumahan. Segala dilakukan demi mencukupi kebutuhan dasar. Karena saat itu kami tidak mendapatkan tunjangan kinerja dikecualikan dan sertifikasi dosen pun bisa didapatkan paling cepat 5 tahun. Boleh dilanjutkan? Muncul petisi dari rekan-rekan kami. 2024 muncul hashtag jangan jadi dosen. 2025 dan 2026 karena dibahas bahwa gaji dosen itu sangat kecil, tidak sebanding dengan hal yang harus dilakukan, tridharma yang harus dilakukan. Bisa kita lihat data di slide selanjutnya bahwa misalnya ada salah satu berita 714 dosen CPNS, artinya dia sudah lulus, tidak melakukan pemberkasan, mengundurkan diri. Nah, pemerintah memberikan alasan, yaitu yang atas, yaitu karena penempatannya jauh di Makassar, tapi pemerintah abai, tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan konteks. Kenapa dia menolak, tidak mau untuk melakukan pemberkasan, padahal di kolom yang kedua kuncinya, yaitu Arsad merasa gaji CPNS dosen masih sangat minim, cuma 2-3 jutaan. Bayangkan, kita diterima di luar daerah, gaji 2-3 jutaan, tapi Bapak Ibu ada yang di DPR, ada yang di pemerintah menganggap bahwa itu layak. Semoga memang itu tidak terjadi kepada anak-anak Bapak Ibu. Kalau kita lihat dengan hati kita, apakah itu layak untuk dosen yang sudah S2, yang sudah beristri, yang sudah punya anak, tinggal di Kota Bandung, tinggal rekan-rekan kami di perbatasan, dia tidak dapat tunjangan khususnya. Bisa selanjutnya, Bapak Ibu, seharusnya dosen itu fokus mengajar, penelitian berkualitas, agar lulusannya berkualitas, tapi kenyataannya dosen harus kerja sampingan sehingga waktu tridharmanya kurang. Mahasiswa sering WA saya di luar jam kerja untuk bimbingan. Terkadang saya tolak karena saya sedang bekerja di luar. Saya tidak ceritakan kepada mahasiswa saya karena saya ingin menjaga juga marwah seorang dosen. Tapi ketika saya dihadapkan dengan tugas dan kebutuhan keluarga, tentu saya pun harus mencari cara bagaimana keluarga tetap bisa bertahan. Boleh selanjutnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan tunjangan fungsional yang mulia, tunjangan fungsional yang saya terima misalnya pada 2021 masih aturannya masih menggunakan Perpres 65 tahun 2007. Artinya saya harus menerima tunjangan fungsional yang aturannya sudah dari 14 tahun yang lalu ketika 2021 dan sekarang sudah hampir 2020. Apa bedanya tunjangan fungsional dengan yang lainnya? Tunjangan fungsional bisa didapat 2 tahun setelah kita CPNS, yaitu pada grade yang paling bawah yaitu 375.000 ini. Tukin berbeda, Serdos berbeda. Serdos harus didapatkan paling cepat 5 tahun. Bahkan dosen-dosen senior rekan saya ada yang belum dapat Serdos karena belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikasi. Juga tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja harus dikerjakan dengan mengerjakan kinerja prestasi yang banyak. Kalau kita lihat misalnya tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional itu asisten ahli harus memiliki kewajiban 1 buku. Harus publikasi, ketika pemberkasan harus 10 angka kredit. 375.000 tidak cukup untuk mengerjakan kewajiban khusus. Sehingga tentu ketika kita mengerjakan kewajiban khusus, kita harus merogoh kocek tunjangan yang lain. Tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras yang hanya 70.000 untuk 10 kilo beras. Sehingga kami dosen itu makannya beras yang harganya 7.000 perak. Untuk 3 anak yaitu 200.000 untuk 3 anak tunjangan berasnya. Raskin saja sepertinya tidak 70.000 per 10 kilo, tidak 7.000 sekilo. Lektor 700.000 untuk angka kredit 200 sampai 300 angka kredit dengan kewajiban yang lebih susah. Lektor kepala kewajibannya lebih susah lagi. Bahkan rata-rata lektor kepala itu sudah harus S3. Dan hanya mendapatkan penghargaan dari negara yang katanya layak, yang kata DPR itu layak, hanya 900.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf saya cukup emosional karena ada komentar bahwa ini tuh layak, bahwa ini tuh sudah sesuai standar. Standar yang mana?
Guru besar 1.350.000 Bapak Ibu. Padahal untuk mencapai guru besar itu susah sekali. Tidak sesuai dengan tunjangan yang diberikan. Boleh selanjutnya. Harapan saya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kita tidak meminta keistimewaan, tidak meminta belas kasihan, tetapi mohon keadilan konstitusional agar dosen dapat mengajar dengan tenang, meneliti dengan fokus, mengabdi dengan sepenuh hati tanpa dibayangi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Boleh selanjutnya? Waktunya sudah cukup. Ya, terakhir majelis, saya berdiri di sini mungkin sendiri, tapi di belakang saya ada rekan-rekan saya, di atas ada rekan-rekan dosen di asosiasi cukup banyak. Saya berdiri di sini mewakili kepala keluarga yang ketika mengajar harus tetap mengajar di banyak kampus untuk membeli susu anaknya. Yaitu saya mewakili juga dosen yang selain saya mengajar dia harus berpanas-panasan untuk menjadi driver online. Juga mewakili ibu dosen yang perhatiannya tersita banyak karena tugasnya yang banyak dan harus bekerja sampingan. Juga yang mulia, saya adalah seorang anak dari pedagang sayur. Orang tua saya membiayai saya S2, dan saya pun ketika saya sudah S2 menjadi dosen sangat ingin menyisihkan gaji saya untuk orang tua saya. Jujur yang mulia, saya tidak sempat memberikan gaji pertama saya untuk orang tua saya yang seorang penjual sayur. Karena gaji saya hanya segitu adanya tadi. Yang mulia, saya mewakili banyak dosen. Ya, waktunya sudah cukup, ya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.